selalu bersama antara insan pers dan pemerintah daerah. Kegiatan ini adalah wujud dari kolaborasi, dari sinergi untuk saling tukar pikiran, diskusi, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa kita terus berkontribusi positif untuk bangsa di tengah pemberitaan yang semakin didominasi oleh situasi pandemi yang sedang melanda umat manusia di seluruh penjuru dunia. Tahun ini Hari Pers Nasional dilaksanakan dengan kesederhanaan sesuai dengan suasana yang sedang kita hadapi, tapi semangat yang lebih besar. Karena kita sadar kolaborasi pers nasional dan pemerintah daerah insya Allah akan bisa membangkitkan optimisme bangsa dalam menghadapi pandemi. Dan inilah komitmen nyata dan peran aktif insya Allah dari kami di Pemprov DKI Jakarta untuk turut mendorong dan terus bersama-sama dengan pers untuk bangkit, memastikan bahwa kita berdaya, serta kita semua ikut menyiapkan, memberikan masukan mengenai situasi terkini yang dihadapi bangsa dari kacamata pemerintah daerah dan dari kacamata pers. Akhirnya, izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dan selamat mengikuti kegiatan. Salam dari Jakarta untuk seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar insan pers serta para pimpinan daerah. Semoga Hari Pers Nasional tahun ini dapat makin bermakna dan insya Allah sinergi antar insan pers dan pemerintah daerah untuk bangsa akan terus berjalan. Bawalah payung jika hujan, jangan bermain hujan-hujanan. Selamat datang kami ucapkan untuk hadirnya para tamu undangan. Oke, itu Rifa ya, saya juga punya nih ya. Air beriak sebagai tanda tak dalam, air tenang sungguh menghanyutkan. Izinkan saya untuk mengucapkan salam untuk semua hadirin sekalian. Cakep. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin perkenalkan, saya Rifana Pratiwi. Dan saya Imam Priyono. Pada hari ini tentu sebuah kehormatan bagi kami, insan pers Indonesia, untuk hadir di tengah ibu dan bapak sekalian dalam acara Puncak Hari Pers Nasional 2021. Baik, hadirin yang kami hormati, tentu pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu hadirin yang berbahagia. Secara khusus kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria, kemudian Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Ibu Atika Nur Rahmania. Juga Gubernur penerima penghargaan Pena Emas, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur, dan para kepala daerah penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan. Dan yang paling utama adalah para penerima anugerah Adi Negoro kepada insan pers yang nantinya akan diberikan penghargaan. Baik, dan tentu kami ucapkan selamat datang kepada hadirin tamu undangan sekalian. Kami ucapkan selamat datang di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta. Dan hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa pers Indonesia memiliki sejarah panjang sejak masa perjuangan. Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran besar terhadap kemajuan bangsa. Ya betul sekali Imam, untuk itu makanya insan pers harus banyak berperan untuk membantu pemerintah menyampaikan informasi-informasi yang kredibel, membantah berita-berita hoax, dan juga menyukseskan program vaksinasi nasional yang saat ini dikuatkan ataupun dicanangkan oleh pemerintah pusat. Iya, baik. Rifana, hari ini tentu kita sama-sama tahu, ini bukan tahun yang mudah, gitu Betul ya. sekali. Tahun ini kita bangsa Indonesia tengah berjuang melawan pandemi, kemudian ini juga akhirnya menginspirasi kita semua. Karenanya puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta, Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai akselerator perubahan. Beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Hari Pers Nasional 2021. Ini kan kita
santai-santai, Betul. insan pers bersama dengan para kepala daerah. Kayaknya kok tegang banget begitu ya Imam ya. Nanti kan ada lagu-lagu juga. Betul. Setelah mengikuti sambutan dari Pak Presiden, kita bisa joget sama-sama tapi tetap di tempat duduknya masing-masing karena ada protokol kesehatan. Betul sekali. Silakan Imam. Dan hari ini tentu kita juga berbahagia Ibu dan Bapak sekalian dalam posisi sehat, bisa hadir pada kesempatan yang baik pada hari ini. Dan kita akan mengikuti nanti banyak rangkaian acara. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Alhamdulillah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga akan hadir memberikan penghargaan dan sambutannya dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur Kalimantan Selatan, dan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, para pimpinan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati. Dan hadirin, langsung kita ikuti tayangan video lagi. Betul Ini sekali. adalah tayangan video pemulihan ekonomi UMKM. Mari kita ikuti. Kita berharap izin ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga kepercayaan dari pelanggan, jaga kepercayaan dari lembaga keuangan, karena kegiatan usaha sesungguhnya adalah kegiatan kepercayaan. Karena itu jaga dengan baik, pastikan setiap kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan komitmen, sehingga usaha mikro bisa berkembang nantinya jadi kecil, jadi menengah. Ya Imam, itu tadi kita sudah nonton Ya. bersama tayangan yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, strategi dan juga jurus-jurus dalam pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM. Betul, karena sektor UMKM kita ketahui menjadi tulang punggung ekonomi kita, salah satunya, dan kita berharap mereka survive di tengah pandemi, bahkan bisa besar nantinya rebound pada saatnya. Gitu Betul ya. sekali. Ngomong-ngomong soal survive, kita minta sekali lagi untuk Bapak Ibu yang tidak berkepentingan ataupun bisa berada di luar, semoga bisa untuk tetap berada di luar karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Istana Negara untuk mengikuti puncak Hari Pers Nasional 2021 yang akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Hadirin, segera kita memasuki sesi formalnya, kita akan segera memasuki menjadi TV Pool. Mari kita ikuti bersama.
selamat menyaksikan puncak acara Hari Pers Nasional 2021. Disiarkan langsung dari Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, perkenalkan sekali lagi saya Rifana Pratiwi. Dan saya Imam Priyono, tentu bagi kami ini sebuah kehormatan berada di tengah insan pers, Ibu dan Bapak yang kami hormati pada hari ini. Dan kita semua bersama-sama berada dalam puncak Hari Pers Nasional 2021. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Ibu Atika Nur Rahmania. Juga Gubernur penerima pena emas dan para kepala daerah yang akan menerima anugerah kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia dan juga insan pers yang hari ini juga akan menerima penghargaan Adi Negoro. Kami ucapkan selamat datang di acara Puncak Hari Pers Nasional 2021. Dan acara ini, Imam, bukan hanya disiarkan langsung dari Candi Bentar Ancol, tapi juga disiarkan dari Istana Negara dan bisa diikuti juga melalui streaming di YouTube dan juga di TV-TV station lainnya. Oke, selanjutnya seperti yang Rifa sampaikan, kita akan chit-chat dengan sejumlah teman-teman PWI yang berada di Zoom dari sejumlah daerah di tanah air. Kita lihat di layar. Oke, ini ada 37 lokasi, 37 perwakilan PWI yang juga ikut bergabung secara virtual pada Puncak Hari Pers Nasional 2021. Kita akan tanya dengan mereka perwakilannya, karena kalau misalnya 37 nggak akan selesai semua ya. Betul. Imam ya. Ada perwakilan PWI dari Provinsi Aceh, kita mau tanya terlebih dahulu. Halo, selamat pagi PWI Aceh. Oke, karena nggak ada namanya kita panggilnya teman-teman insan pers dari PWI Aceh. Mbak, kita mau tanya bagaimana kemudian harapan dan juga masukan insan pers dari Aceh pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 ini. Oke. Tampaknya ada kendala komunikasi. Baik, kita dari ujung barat ya. Terima kasih. Ya. Kami dari Aceh ini mengharapkan supaya dengan Hari Pers Nasional pada tahun ini, kita semua sebagaimana tema kita pada tahun ini adalah bisa bangkit dari pandemi dan bangkit bidang ekonomi bersama pers. Bersama pers kita bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih PWI Aceh, bersama pers kita bisa. Tepuk tangan dulu. Dan bangkit dari pandemi ya. Betul sekali. Dari PWI Aceh kita bergeser, Imam, kita ke tengah. Ke tengah, oke. Ada teman-teman PWI Jawa Tengah. Wali kotanya ada di sini, Wali Kota Semarang. Oke, Jawa Tengah masih bersiap-siap. Kita langsung menuju ke timur dulu. Ada Papua. Teman-teman PWI Papua, halo apa kabar teman-teman? Oke, teman-teman PWI Papua, mungkin kamu mau tanya Imam apa? Pertanyaannya sama, kita ingin tahu kalau tadi teman-teman Aceh bicara soal harapan, bicara soal bangkit. Apa yang menjadi keinginan atau harapan teman-teman PWI Papua di Hari Pers Nasional 2021? Oke, tampaknya ada kendala komunikasi. Oke, Imam, mungkin tadi kita sudah ngobrol dengan teman-teman perwakilan dari PWI di 3 wilayah dari 37 yang ikut bergabung secara virtual. Tapi sambil menunggu kita bergabung ke istana, mungkin kita bisa. Oke, teman-teman PWI Papua sudah bergabung, sudah duduk manis. Terima kasih Bapak-bapak. Lengkap ya. Oke, Imam, kamu mau lanjutkan pertanyaan? Baik, teman-teman PWI Aceh, mohon maaf Papua, teman-teman PWI Papua, mohon disampaikan kira-kira apa harapannya pada puncak peringatan Hari Pers 2021.
Kami dari Papua Barat, moderator, Ya, memang tidak mudah ya menyelenggarakan. Tidak mudah memang, mungkin jauh sekali ya, di ujung timur Indonesia. Tadi kita sudah berbincang dengan perwakilan dari PWI, Aceh, kemudian Papua, Jawa Tengah tadi belum bisa bergabung, sambil kita menunggu bergabung dengan Istana Negara. Mungkin kita mau ngobrol dulu dengan teman-teman kepala daerah yang nanti akan menerima anugerah kebudayaan. Mungkin teman-teman FD bisa memberikan mikrofonnya karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Saya mau tanya, kamu mau tanya atau saya dulu yang tanya nih? Boleh, Riva boleh, saya boleh. Oke, saya mau ke Wali Kota Semarang. Tadi kamu ya? Soalnya tadi PWI-nya Jawa Tengah nggak ada. Oke, Pak Hendar Prihadi, apakah sudah hadir Pak Hendar? Oke, dengan ya? baju daerahnya. Oke, sambil kita menunggu, ya Pak Hendar, kita mau tanya hari ini Anda dan juga teman-teman kepala daerah lainnya akan mendapatkan anugerah kebudayaan begitu ya. Tapi kita ingin tanya, di tengah pandemi ini bagaimana strateginya secara singkat saja Pak untuk menghadapi pandemi bersama-sama dengan insan pers gitu. Ya, pers di kota kami menjadi bagian yang paling penting juga. Bahkan kami mengibaratkan konsep bergerak bersamanya Kota Semarang itu ibarat mobil keempat rodanya mempunyai peran yang penting. 1 pemerintah, 2 pengusaha dengan CSR-nya, 3 penduduk dengan segala ketokohannya, dan 1 roda lagi adalah pers atau insan pers. Kalau keempat-empat rodanya berjalan baik, maka mobil ini, kota ini akan mampu melaju dengan kencang. Oke, 4 roda, 4 pilar demokrasi. Waduh, pers terima pilar kasih. keempat ya. Oke, terima kasih Pak Hendar. Terima kasih Pak Hendrar. Sekarang saya mau ke tetangganya Jakarta, ada Kang Arya Bima atau Wali Kota Bogor, gitu ya. Pak Wali, pertanyaannya kurang lebih serupa. Apa harapannya terhadap dunia pers dan bagaimana sebenarnya jurus-jurus Pak Wali menghadapi pandemi dan sinerginya dengan pers Indonesia? Silakan Pak Wali. Di masa perang ini situasinya memang tidak biasa. Karena itu yang diharapkan peran kita semua juga tidak biasa. Peran pers kita harapkan ada 2 di sini. Yang pertama, tetap harus mengkritisi. Kalau tidak diingatkan kita bisa tidur. Ya, semua bisa menjadi generasi rebahan, nggak tampil di depan. Jadi fungsi pertama tetap kita tunggu. Tetapi kita berharap ada fungsi kedua, memotivasi dan menginspirasi. Karena perang ini perlu energi. Dan kita berharap kolaborasi antara kita semua tidak saja bisa membuat kita semakin kencang berlari, tetapi juga bisa saling menginspirasi dan saling memberikan motivasi. Oke, mantap sekali Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Berarti ditunggu peran pers sebagai watchdog begitu ya. Tetap kritikan dan juga sarannya itu ditunggu oleh pemerintah daerah. Karena kalau kritiknya pers itu konstruktif. Betul. Kritiknya pers itu penuh dengan data dan informasi. Betul. Gitu ya, jadi tidak hoax. Betul sekali. Nah, dari tadi Semarang, kemudian Bogor, dua-duanya udah kepala daerahnya pria-pria semua. Saya mau undang satu Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari, mewakili kepala daerah kaum perempuan, Ibu. Ya, Ibu Ika, pertanyaannya mirip-mirip Ibu. Bagaimana kemudian cara dari Pemkot Mojokerto untuk bisa menggandeng insan pers di daerah untuk bersama-sama menyebarkan informasi yang kredibel, terutama mensukseskan program vaksinasi nasional, Ibu? Baik, terima kasih. Di awal-awal ketika vaksinasi belum sempat dilakukan di daerah, bagaimana berita hoax sedemikian gencarnya meluas di masyarakat bahkan sampai di level terbawah. Nah, disinilah dibutuhkan peran pers bersinergi dengan kami pemerintah daerah untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik, informasi yang akurat, bahwa vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar yang harus kita sukseskan bersama sebagai upaya untuk membentengi masyarakat kita dari keterpaparan COVID-19. Jadi sinergi dengan pers akan terus kita tingkatkan, tidak hanya dalam vaksinasi tetapi juga dalam pemulihan ekonomi tentunya.
Oke, terima kasih Ibu Ika. Sinergi dengan pers harus kita utamakan. Aduh, bangga sekali aku sebagai wanita. Oke, Rifa, memang kalau bicara pers, bicara pemerintah baik di pusat dan daerah, saya rasa memang ke depan harus banyak sinergi. Betul. Tantangan Indonesia tidak pernah mudah dan ini juga tantangan dunia, dan kalau menang memang sekarang kuncinya kolaborasi, bukan Betul. hanya kompetisi. Nah, bicara soal kolaborasi, hari ini memang kolaborasi antara PWI dengan Pemprov DKI Jakarta. Ya. Karena Pak Gubernur ada di istana, kita mau tanya dengan Sohibul Bait yang hadir di sini, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Pak, sedikit Pak, kita mau tanya-tanya Pak. Pak Wagub ini kan pemerintah pusat sudah menargetkan program vaksinasi nasional. Nah, Pemprov DKI Jakarta ditarget cukup tinggi begitu. Singkat saja Pak, karena kita mau bergabung. Ya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti vaksinasi dan Jakarta itu punya kemampuan sehari bisa 19.000, kemudian juga ada 400 lebih petugas yang siap, paskes yang disiapkan, dan kita sudah menerima kurang lebih 240.000 vaksin dan sudah mencapai 65% yang kita lakukan Jakarta. Insya Allah kita semua akan sukseskan vaksin dan secara bertahap nanti di Jakarta akan turun ya, daripada penyebaran COVID. Tentu semuanya bergantung kepada kita seluruh warga untuk patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pak Riza, terima kasih atas pandangannya. Kita berharap semua sekarang bisa fokus. Kita akan segera menuju ke Istana Negara Jakarta. Kita akan ikuti acara puncak dari peringatan HPN 2021 bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Baik, ternyata kami masih menunggu persiapan dari Istana Negara. Sekarang saya ingin sekali sedikit flashback begitu ya. Oke, flashback. Okay. Kalau tahun lalu itu kita di Kalimantan Selatan. Di kota? Banjarmasin. Betul. Itu adalah daerah yang menyelamatkan dalam tanda petik. Ini saya mengutip Pak Ketua PWI waktu sambutan ya, menyelamatkan acara HPN tahun lalu. Tahun ini alhamdulillah rasanya Pemprov DKI Jakarta begitu ya, menjadi tuan rumah dan menyelamatkan acara HPN juga begitu. Saya ingin dong sedikit ke Pak Gubernur Kalimantan Selatan, boleh teman-teman FD dibantu? Ini sebutannya lebih akrab Paman Birin sebenarnya. Pak Gubernur, mohon izin, bagaimana pandangan Pak Gubernur soal Hari Pers pada kesempatan kali ini, dan sekarang DKI Jakarta menjadi tuan rumah dan mungkin boleh dikolaborasi dengan harapannya untuk pers di masa mendatang. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita melihat bahwa negara dalam sebuah keabadian, bangsa dalam sebuah keabadian adalah tujuan dari cita-cita dari bangsa ini. Saya melihat PES di era hari ini punya peran yang sangat strategis. Dia menjadi mitra kerja yang bisa membangun semua sendi-sendi kehidupan. Jadi dia seperti lingkaran yang membawa semua gerakan yang bisa membangun bangsa ini secara keseluruhan. Dan saya pikir tahun ini luar biasa, DKI jadi tuan rumah, dan kita walaupun dari daerah juga mengucapkan selamat dan sukses buat DKI, dan mudah-mudahan acara Hari Pers Nasional di 2021 ini akan berjalan dengan maksimal dan sukses seperti yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Terus PES berjaya untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Sabirin Nur. Pak Sabirin Nur nanti juga akan menerima penghargaan pena emas ya, khusus untuk tahun ini.
Nah, nanti kita akan lihat apakah sama serunya. Oke. Karena kan kalau yang tahun Ya. lalu secara langsung, Oke. yang sekarang ini secara virtual. Iya. Oke. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke Istana Negara Jakarta. Mari kita saksikan. Kami informasikan kembali, sesaat lagi Presiden Republik Indonesia akan tiba di tempat acara. Kepada para tamu undangan, khususnya yang berada di masing-masing daerah di Indonesia, kami silakan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih. Selama acara berlangsung, mohon untuk tetap menjaga ketertiban dan juga yang mungkin masih membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, mohon untuk sementara diposisikan silent. Terima kasih. Mulai telepon Gun ya. Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang saat ini mengikuti acara secara virtual, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu yang saat ini mengikuti secara virtual di Ancol dan juga di masing-masing daerah di Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang kali ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi bersama pers sebagai akselerator perubahan. Segera kita mulai. Mengawali acara pagi ini, kita dengarkan sambutan Gubernur DKI Jakarta selaku tuan rumah penyelenggara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, Bapak Anies Baswedan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, yang saya hormati Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mataliti, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Pers beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia beserta seluruh jajaran, para kepala daerah, para penerima penghargaan, dan seluruh hadirin undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang tahun ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta sebagai gerbang pemulihan ekonomi, dan pers sebagai akselerator perubahan. Izinkan dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih karena tahun ini Jakarta terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional, dan ini merupakan kehormatan bagi kami dan juga masyarakat Jakarta untuk bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan berskala nasional sepenting ini. Sekaligus momentum Hari Pers di tengah pandemi ini, semoga dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Bapak Presiden kami muliakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Meskipun dalam suasana pandemi yang saat ini sedang kita alami, termasuk di Jakarta, insan pers terus bertugas, terus mengambil peran walaupun harus meninggalkan interaksi bersama keluarga untuk memastikan bahwa kita semua seluruh masyarakat mendapatkan pemberitaan yang aktual, up to date, dan terpercaya. Kami menyambut baik dan kami menyampaikan apresiasi karena kita semua merasakan manfaat dari pemberitaan itu untuk sama-sama memiliki pemahaman tentang pola hidup sehat dan cara kita mencegah penularan melalui kebiasaan 3M. Izinkan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang hadir di Jakarta, kesempatan bagi teman-teman media untuk merasakan suasana ibu kota yang alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lakukan perbaikan pembangunan. Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.
Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau urusan kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar. Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Insya Allah ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada rekan-rekan wartawan yang hadir khusus di Jakarta dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional. Bapak Presiden yang kami muliakan, rekan-rekan pers yang berbahagia. Pada tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers di tanah air. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi dan sekaligus soliditas institusi pers. Apalagi di masa pandemi, masa penuh ujian seperti ini. Insya Allah dengan pesan optimisme dari media, maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian. Izinkan kami atas nama tuan rumah sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Salam hangat dan salam hormat kepada semua yang berjuang untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan, dan insya Allah kita terus bergandeng tangan, saling mendukung untuk bangkit di pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan penanggung jawab Hari Pers Nasional tahun 2021, Bapak Atal S. Depari, yang dilanjutkan dengan penyampaian para penerima penghargaan di bidang pers dari berbagai kategori. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, para duta besar negara sahabat, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Duh, keluarga besar wartawan Indonesia, dan mitra pers, Ketua Dewan Komisaris OJK Pak Wimbo Santoso, rekan-rekan dari Confederation of ASEAN Journalists, dan semua tetamu HPN dimanapun Anda berada. None Betawi beli duren, duren mere dimakan malam. Musim pandemi kita HPN-an. Dari istana negara aneh ngucapin salam. Harusnya dibilang cakep gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyadari peringatan Hari Pers Nasional ini terasa sangat istimewa. Meski dipisahkan jarak ratusan hingga ribuan kilometer dari Jakarta sampai ke Banda Aceh dan dari ke Papua, kita tetap bisa bertatap muka dengan bantuan teknologi komunikasi. Izinkan Pak Presiden, saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya dari Banda Aceh. Apa kabar? Ada juga dari Riau. Mereka merayakan HPN sampai ke pulau terluar, Pulau Rupat. Kemudian dari Banjarmasin, Makassar, Solo. Ini khusus Solo ini.
Halo Solo. Bapak Anas, Ketua PW di sana. Kemudian Bali, Sulawesi Tenggara, termasuk Makassar. Kemudian Papua. Dan saya mau sapa Papua Barat sama gubernurnya. Halo, Bustam dari Papua Barat. Enggak muncul, Pak. Bapak Presiden dan tetamu HPN, sebuah peringatan selain sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus momentum untuk mempengaruhi komitmen. Dalam ini pers sebagai mulut, telinga, mata, otak, hati, dan jiwa bangsanya. Di tengah musim pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia di muka bumi, termasuk Indonesia, komitmen itu semakin relevan. Sebab tidak hanya jiwa raga, negara, bangsa, dan masyarakat yang sakit. Pers dan media pun sedang sakit. Tapi pers dan media dituntut oleh tugas kemanusiaannya menjadi jembatan komunikasi dan informasi. Oleh Dewan Pers bersama Satgas COVID-19, wartawan telah diterjunkan sebagai ujung tombak. Fellowship Journalism ubah perilaku agar masyarakat sadar protokol kesehatan. Ini adalah kabar baiknya. Adapun kabar buruknya, krisis ekonomi akibat pandemi telah mengakibatkan performa industri media juga menurun. Ada perusahaan yang akhirnya terpaksa mem-PHK karyawannya. Tak sedikit media gulung tikar. Tapi ada yang menyambung hidup dari idealismenya. Pindah ke online sambil belajar beradaptasi. Bila krisis ini, khususnya kesehatan dan ekonomi, tidak segera berlalu, sejumlah media diperkirakan hanya mampu bertahan hidup dalam hitungan bulan. Oleh karena itu Bapak Presiden mohon dengan sangat agar insentif ekonomi untuk industri pers nasional yang pernah dijanjikan pemerintah dapat benar-benar segera diwujudkan. Inilah salah satu kesimpulan dari Konvensi Nasional Media Massa yang kami selenggarakan kemarin. Masalah lain yang dihadapi pers nasional adalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital. Tekanan disrupsi muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan dunia. Perkembangan pesat media baru, media sosial, mesin pencari, dan situs e-commerce mengguncang daya hidup media konvensional, cetak, radio, dan televisi. Platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik, pendapatan iklan, dan menggeser kedudukan media massa konvensional. Dalam konteks ini perlu dirumuskan aturan main yang lebih transparan, adil, dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media. Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan. Dalam konteks ini, pemerintah, asosiasi media, para penerbit, dan Dewan Pers perlu membuat regulasi tentang publisher right atau hak-hak terkait dengan karya jurnalistik yang diagregasi oleh platform digital. Platform digital harus bertanggung jawab atas konten-konten yang mereka sebarkan, serta mesti menjadi subjek hukum dalam kasus-kasus hoax. Mereka juga harus berjalan di atas prinsip content sharing for revenue sharing and data sharing secara adil dan transparan. Seperti yang terjadi di wilayah lain, negara hadir mengatur hal-hal ini secara proporsional dan partisipatif sehingga tercipta iklim bisnis yang setara dan adil.
Bapak Presiden dan tetamu HPN, peringatan HPN 2021 di Jakarta mengambil tema bangkit dari pandemi, Jakarta gerbang pemulihan ekonomi, bersama pers sebagai akselerator perubahan. Tema tersebut kami jabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan luring dan daring. Di antaranya webinar jurnalistik, ekonomi, dan hukum. Konvensi Nasional Media Massa membahas mass media terkait dengan hal-hal di atas. Selain itu, pemberian penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Nugoro sebagai puncak prestasi wartawan dalam penulisan jurnalistik, fotografi, dan karikatur. Medali emas kemerdekaan pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Kali ini kami persembahkan kepada Bapak Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB. Dalam kesempatan ini, kami juga memberikan anugerah kebudayaan untuk 10 kabupaten, wali kota yang berjasa dalam memajukan kebudayaan dan literasi media. Tidak ketinggalan kami juga memberikan penghargaan pena emas untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Syahbirin Nur. Menutup sambutan ini, mewakili pers Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sambutan Bapak Presiden dan semua tetamu yang kami muliakan. Sedikit menambahkan Bapak Presiden, ada aspirasi dari teman-teman agar wartawan, pekerja media, dan keluarganya memperoleh prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Karena kami tidak berhenti bekerja untuk COVID-19. Kemudian kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan jajaran, terima kasih telah bersedia menjadi tuan rumah yang ramah dan berkenan bekerja dengan kami menyelenggarakan HPN 2021 dalam situasi pandemi COVID. Terima kasih kepada para tetamu asing yang telah hadir maupun yang mengikuti acara HPN melalui virtual. Para wartawan dari ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk Ikatan Setia Kawanan Wartawan Malaysia, Indonesia, badan-badan dunia seperti WHO, World Bank, CIFOR, dan lain-lain. Pada akhirnya kepada seluruh keluarga besar pers di tanah air, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Pers Nasional 2021. Mari bersama-sama kita bangkit dari krisis dan melangkah menuju masa depan pers dan bangsa yang lebih baik. Dari Aceh berlayar ke Papua, mampir di ujung pandang beli sirih. Saya sudah berbagi rasa atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut persiapan proses penandatanganan nota kesepahaman secara virtual antara Persatuan Wartawan Indonesia dengan Mitra Kerja PWI secara simbolis. Kami silakan pihak PWI dan PT Pelabuhan Indonesia 1. Nota kesepahaman ini juga diikuti oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, PT Astra Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati Ketua DPD RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta dan para gubernur yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PBI, Bapak Atal Sembiring Depari, yang saya hormati para tokoh pers nasional dan rekan-rekan insan pers Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini. Kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, sebagaimana sektor swasta yang lain, sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PBI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 2 impor, dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain, ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik. Keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu, perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin, untuk vaksinasi. Dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh, untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk
awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media. Dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Insan pers yang saya banggakan, saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media. Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top, yaitu layanan melalui internet. Perlu saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Haji Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah, wa yudafi'u niqamah, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal khalqu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Pada pagi duha yang indah dan bahagia ini, kami dapat hadir di Istana Negara pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini, berkah dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Berikanlah kami kekuatan dan kemudahan untuk menjadikan puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai momentum bagi kami untuk secara bersama-sama dan bersatu bangkit dari pandemi bersama pers sebagai akselerator perubahan dalam pemulihan ekonomi sehingga terwujud Indonesia sehat dan percepatan ekonomi nasional. Allahumma ya Allah, ya dafi'al bala wal waba. Duhai Allah, Engkaulah penolak segala macam bala dan wabak. Hindarkan kami dan bangsa Indonesia dari berbagai musibah banjir, gempa bumi, tanah longsor, virus corona 19 dan musibah lainnya. Karena kami yakin tak ada yang mampu mencegahnya kecuali Engkau, duhai Allah, Zat yang Maha Perkasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Ibu dan Bapak yang kami hormati, boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah sama-sama mengikuti acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan juga penandatanganan MOU antara PWI dan beberapa lembaga. Oke, dan setelah ini kami ingin mengundang 10 kepala daerah yang sudah menerima penghargaan anugerah kebudayaan untuk bisa ke atas panggung. Saya sebutkan satu persatu. Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Bapak Herwin Yatim, kemudian Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto, kemudian Wali Kota Denpasar, Bali, Bapak Iberai Dharma Wijaya Mantre, Bupati Majalengka, Jawa Barat, Bapak Karna Sobahi, kemudian Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Ibu Ika Puspitasari, Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Taufan Pawe, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Bapak Dedion Supriyono, Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kemudian Bupati Sumedang, Jawa Barat, Bapak Doni Ahmad Munir, dan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Bapak Hendar Priyadi. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Dan kami juga mengundang Sekjen PWI Bapak Mirza, kami persilahkan.
Sekali lagi, ini adalah 10 kepala daerah penerima anugerah kebudayaan pada peringatan Hari Pers Nasional 2021. Mohon dijaga jaraknya karena protokol kesehatan. Pialanya bisa ditunjukkan Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah untuk 10 kepala daerah penerima anugerah kebudayaan. Baik, selanjutnya kami mohon Pak Wagub dan Pak Sekjen PWI tetap di tempat. Selanjutnya kami persilahkan para penerima penghargaan kembali ke tempat. Dan kami mengundang Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sabirin Nur untuk bisa naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan Pena Emas. Berfoto bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria dan juga Bapak Sekjen PWI. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Riza dan Pak Sekjen tetap di tempat. Pak Gubernur kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan berikutnya kami mengundang 6 pemenang penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro. Yang pertama kategori cetak dari majalah Tempo, kategori cyber dari liputan6.com, kemudian kategori televisi dari Trans 7, kemudian kategori radio dari RRI Banjarmasin, kategori foto dari Kompas, dan kategori karikatur dari Indopos. Dan inilah 6 pemenang penghargaan jurnalistik Adi Negoro. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman insan pers. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Pak Wagub, Pak Sekjen PWI, terima kasih. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan, baik para peraih penghargaan Anugerah Adi Negoro dan juga Anugerah Kebudayaan, serta peraih Press Card Number 1 dan penghargaan Pena Emas, serta penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers. Semoga dengan pemberian penghargaan ini bisa mengobarkan semangat dan tetap berkarya untuk kemajuan pers di tanah air. Betul sekali. Dan bicara untuk menebarkan semangat kebersamaan, kita akan mengikuti beberapa lagu dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Di antara lagu yang akan dibawakan adalah lagu Ayo Indonesia Bisa. Nah, semoga dengan lagu Ayo Indonesia Bisa ini semangat bisa Indonesia terus dikobarkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mohon menjaga protokol kesehatan. Kalau ingin berjoget, berjogetlah di tempat duduknya masing-masing. Tetap karena jaga jarak. Harus tetap jaga jarak, 3M. Memakai 3M, masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik hadirin dan pemirsa, inilah Ayo Indonesia Bisa.
Hadirin dan pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 diselenggarakan dari Candi Bentar Ancol dan Istana Negara Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara dari Persatuan Wartawan Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta. Dan tentu kita tutup pakai pantun ya. Ayam berkokok di pagi hari, mari sambut menjemput pagi. Kami tutup acara ini, terima kasih sekali lagi. Dan saya Rifana Pratiwi. Saya Imam Priyono. Kami pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Inilah kita akan ikuti game terus, sepeda terus, daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus, terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya. Saat memulai hari, rasa aman selalu menambah semangat dalam setiap langkah untuk berkarya. Rasa aman selalu mengantarkan pada setiap harapan dan impian. Dan sampai sekarang, kami tetap menghadirkan rasa aman meski dalam situasi yang tidak menentu. Kami terus terpacu untuk selalu membuka mata, mendengarkan lebih dalam, memberi perhatian dengan tulus, dan ikut mewujudkannya. Kami memahami pentingnya arti kehadiran yang selalu siaga untuk rasa aman yang sesungguhnya. Ini cerita tentang semangat kami. Semangat menjaga Ibu Pertiwi. Ketika sampah semakin berserak, kami sadar harus bahu-membahu dan mulai bergerak. Berawal dari yang ada di depan mata, kami ubah kebiasaan lama dengan hal-hal sederhana, termasuk dengan mengurangi yang hanya bisa dipakai sekali. Semangat warga Kampung Berseri Astra Pulau Pramuka dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk kualitas kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Saatnya bergerak bersama. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba. Tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Tantangan demi tantangan dihadapi, ia ingin buktikan keterbatasan bukanlah halangan. Lewat telinga, ia membaca. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Membuka mata teman-temannya, melihat masa depan baru. Semangat Tutus Setiawan dalam melakukan perubahan
sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini, membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti. Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang. Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang. Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut. Sentuhannya terus bergema, sambung menyambung, seperti lingkar persaudaraan. Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan 1000 kekuatan, membangkitkan jutaan harapan baru. Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Waktu itu anak saya pernah sakit panas, saya terpaksa angin kenceng pulang. Sampai perahu saya di tengah perjalanan hancur, kena ombak. Kalau jaring, pakaian, apa yang kita bawa, udah duit, termasuk kita boleh hasil dari sono, semua hilang. Kita udah nggak bisa nyelamatin itu, mikirin diri sendiri aja. Saya kalau hasil dari laut dapat 300, saya sisihkan 100 untuk perbekalan ke laut lagi, dan saya sisihkan untuk simpenan. Saya ada uang, juga ada emas. Kalau untuk emas, saya nyimpennya di Pegadaian. Nah, selain juga saya dapat emas, saya juga dapat perlindungan diri. Kita sudah punya ada tanggungan resiko lah gitu, yang kita nggak inginkan, seperti kayak ada musibah apa, kita kan udah ada tanggungan, artinya keluarga mungkin udah nggak khawatir lah gitu. Nah itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan. Pegadaian. Setiap langkah dimulai dengan mimpi. Mimpi yang tak usang ingin diwujudkan. Mimpi yang selalu hidup kemarin, hari ini, dan esok. Mimpi yang terbentuk berani oleh tangan-tangan kecil kita untuk wujudkan angan-angan yang besar. Karena inilah sejatinya Indonesia. Kita tumbuh bersama sebagai bangsa, ditopang oleh mereka yang berani mengambil langkah. Keberanian yang menjalar ke setiap lubuk hati, tercipta dari jutaan mimpi tiap usaha. Dan di setiap tekad itu, kami ada. Menjadikan nyata setiap asa. Karena inilah besarnya Indonesia. Dengan ragam kisah bergema di berbagai sudutnya. Membentang dari tengah lautan, pesisir, sampai puncak tertinggi. Luasnya negeri terhubung lewat usaha dan inovasi tanpa henti. Mendekatkan tiap jarak dalam genggaman. Memeluk zaman dengan segala kebaruan. Dan dari sentuhan ujung jari, 3, 2, 1. Kita melesat, menembus langit, menembus batas,
tegaskan langkah menuju impian kita. Kami memupuk rasa percaya. Pastikan wujud setiap mimpi yang ada. Dengan sinergi berbagai perusahaan anak, tak akan ada kata ragu untuk terus konsisten melangkah maju. Komitmen sepanjang seabad usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara. Hingga mencapai lebih tinggi, menjadi yang terbaik. Ini adalah jalan kami untuk terus menjadi yang terdepan. Untuk bangsa dan dunia. Karena di setiap langkah yang diambil, kami meyakini pada tiap mimpi yang kami wujudkan terbangun kekuatan bagi negeri. Sebab kami hadir untuk melayani. Menjadi sang pewujud mimpi. Kita hidup di era yang serba cepat. Tidak boleh telat. Bisa jadi ada kesempatan yang terlewat. Mengendalikan semua dengan semakin mudah. Karena kami percaya, energi dan waktu Anda sangat berharga. Hidup pun menjadi jauh lebih terang. Dengan PLN Mobile, semua makin mudah. Download aplikasinya sekarang juga. PLN, Power Beyond Generations. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi. Untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri. Menyalakan semangat diri dan membagikannya ke semua sisi, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Untuk Anda, energi kami selalu menyala, agar terus bangkit bersama, merajut kehidupan yang semakin berarti. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Selama 63 tahun, Pertamina mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Selamat ulang tahun ke-63 Pertamina.